Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud zalika masaluhum fit taurati wa masaluhum fil inzil. Al-ayah. Kaum muslimin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurang lebih 2 minggu yang lalu kita baru saja menyelesaikan ibadah puasa bulan Ramadan 1447 Hijriah dan ditutup dengan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Di setiap kali kita berjumpa dengan perayaan Idul Fitri, kita sering menerima atau paling tidak mendengarkan ungkapan-ungkapan tahniah. Ungkapan tahniah ini tidak satu model, tapi paling tidak ada 3 macam. Yang sering kita dengar diantaranya adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Ini sebetulnya bentuk komunikasi interaktif karena ini melibatkan tidak hanya satu orang. Taqabbalallahu minna wa minkum diucapkan oleh salah seorang, kemudian dijawab oleh yang menerima ucapan itu. Ada yang siyamana wa siyamakum, ada yang juga menjawab taqabbal ya karim. Kemudian di Indonesia yang paling populer itu adalah ungkapan minal aidin wal faizin. Ini kalau diartikan secara harfiah agak membingungkan sebetulnya, karena ini adalah penggalan kalimat. Kalimat utuhnya itu adalah ja'alnallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Ya. Kemudian kalau di tempat lain, di negara lain sering ditambahkan kata-kata tahniah itu kullu amin wa antum bi khair. Ada juga yang kullu amin wa antum thayyibun. Ya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ungkapan-ungkapan tadi memang menurut kebanyakan para ulama ini bukan berasal dari ucapan Rasulullah SAW, tapi ini adalah kreativitas para sahabat dan para ulama, ya, untuk menghidupkan syiar perayaan Idul Fitri. Jadi alhamdulillah, ya, sejalan dengan perayaan Idul Fitri yang setiap tahun itu luar biasa, maka hidup sebuah syiar
karena inti dari ungkapan itu adalah doa. Ya, jadi betapa indahnya komunikasi di dalam Islam itu, ya, komunikasi interaktif, tapi di dalamnya itu membawa pesan-pesan spiritual, pesan-pesan moral. Taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amal ibadah kami dan amal ibadah Anda semua. Nanti dijawab siyamana wa siyamakum, demikian pula puasa kami dan puasa Anda semua. Ja'alnallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin, semoga Allah menjadikan kami dan Anda semua, ya, termasuk orang-orang yang kembali dan mendapatkan kemenangan. Kembali di situ maksudnya kembali fitrah, kembali kepada fitrah. Fitrah domirudin, ya, kecenderungan kepada agama. Kemudian faizin terambil dari kata fauz, artinya kemenangan, kebahagiaan. Dengan asumsi kita 1 bulan itu melawan hawa nafsu, menundukkan hawa nafsu. Nah, hadirin sekalian, sekali lagi ungkapan ini adalah ungkapan indah, ya, doa, ya. Sehingga kaum muslimin yang baru saja melaksanakan ibadah puasa dan ditutup dengan perayaan hari raya itu, keadaan kejiwaan masing-masing pribadi dan keadaan hubungan antar sesama itu menjadi sesuatu yang sangat mengindahkan dalam hidup ini. Bayangkan hadirin sekalian, kalau setiap saat kita saling mendoakan, kita menyampaikan satu harapan kebaikan pada saudara-saudara kita, ya, itu keindahan hidup itu justru di situ. Dan inilah pesan Ramadan. Karena itulah makanya ditutup dengan perayaan Idul Fitri. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu amaliyah Ramadan sebagaimana kita ketahui dan sering kita dengar, yang sangat diutamakan itu adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meningkatkan intensitas interaksi dengan Al-Quran itu bahkan jauh sebelum Ramadan sebagai langkah persiapan. Sebagaimana kita tahu, dari sejak bulan Rajab Rasul itu kan sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna ila Ramadan. Kemudian setelah itu memperkuat ibadah wajib, menyembarakan yang fardu, meningkatkan amaliyah sedekah, infak dan lain sebagainya. Kemudian meningkatkan interaksi dengan Al-Quran. Begitu nginjak pada bulan Ramadan, syiar atau interaksi dengan Al-Quran itu semakin begitu semarak, karena memang Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan itu, ya. Nah, inilah salah satu keunggulan, salah satu kemuliaan, kedalaman ajaran Islam. Di ajaran lain tidak ada, ya, kesemarakan menghidupkan agama seperti itu. Hadirin sekalian, dalam kaitan dengan Al-Quran, saya ingin menyampaikan satu testimoni, ya, kesaksian para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Al-Quran. Itu terurai di dalam hadis riwayat Abu Daud, ya. Dijelaskan kurang lebih seperti ini. Kunna ma'a Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, la natajawazu suratan minal Qur'an illa ba'da nakhfaduha wa na'maluha wa ta'allamnal ilma wal amal. Jadi kata para sahabat Nabi, ya, kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah melewatkan satu surat pun Al-Quran kecuali kami sudah menghafalnya dan mengamalkannya, ya. Jadi titik beratnya itu illa nahfazuha wa na'maluha, kecuali kami sudah hafal, kemudian kami sudah mengamalkan. Apa yang kami hafalkan itu langsung dipraktekkan, dicontohkan oleh Rasul bagaimana cara mengamalkan Al-Quran itu, ya. Nah, karena pendekatan atau kedekatan para sahabat terhadap Al-Quran seperti itu, maka Al-Quran itu menyatu dalam nafas kehidupan para sahabat itu.
Inilah keunggulannya, ya. Karena menyatu dalam nafas kehidupan, terinternalisasi, maka Al-Quran membentuk karakter, membentuk kepribadian, membentuk sifat para sahabat itu. Karena itulah makanya para sahabat itu disebut sebagai generasi Qurani, ya. Nah, karena itu hadirin sekalian, selesai Ramadan tidak berarti kita selesai meningkatkan intensitas, baik itu membaca, menghafal, mengkaji, mendalami, sekaligus mengamalkan. Justru bulan Syawal ini, kata sebagian para ulama, Syawal itu terambil daripada kata salah, yasulu Syawal, artinya menguatkan, meningkatkan. Menguatkan, meningkatkan apa? Menguatkan, meningkatkan amaliyah Ramadan itu. Jadi kalau Ramadan itu kita dianjurkan untuk membaca Quran, tadarus, menghafal, memahami, justru ketika masuk bulan Syawal itu, ya, kita dianjurkan untuk bersiap-siap untuk meningkatkan, menguatkan, gitu. Insya Allah dengan demikian hadirin sekalian, nanti kepribadian, karakter yang kita bina selama bulan Ramadan itu, ya, Muhammad Abduh itu menyebutnya Ramadan itu adalah madrasah Ramadan yang paling punya kelas, karena itu membentuk pribadi. Salah satunya, ya, salah satunya adalah kekuatan Al-Quran itu. Maka ketika kita masuk bulan Syawal itu, kita seolah-olah membuka lembaran hidup baru dengan tekad untuk meningkatkan, menguatkan seluruh amaliyah Ramadan untuk terus kita lakukan sehingga nanti kita bertemu kembali pada Ramadan yang akan datang. Menjadilah kita pribadi yang memang berhasil dibentuk dalam kawah candra di mukanya Ramadan, gitu. Hadirin sekalian, jadi menarik ini, ya, kesaksian para sahabat tadi tentang Al-Quran itu, ya. Jadi karena tidak bisa dipisahkan dari Al-Quran, maka kepribadian, karakter para sahabat itu menjadi contoh teladan untuk kita semua. Ada beberapa banyak ayat suci Al-Quran yang menggambarkan tentang contoh karakter para sahabat tadi itu. Di antaranya adalah di dalam ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi, surat Al-Fat ayat 29, ya. Di situ disebutkan Muhammadur Rasulullah wallazina amanu wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, ya. Muhammad itu adalah Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya, di antaranya para sahabat tadi itu, karakternya apa? Asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap kafir, ya. Tegas terhadap kafir dan nilai-nilai kekafiran. Ruhama'u bainahum, tapi di sisi yang lain mereka itu saling mengasihi, saling menyayangi satu sama lain, antar umat Islam maksudnya. Hadirin sekalian, ini penting saya tekankan dalam khutbah hari ini, ya. Kenapa? Karena salah satu tujuan diturunkannya Al-Quran itu adalah untuk memelihara akal pikiran, menjaga kesucian hati agar tidak tercampur dengan akidah-akidah yang menyimpang, dengan akidah-akidah yang di luar, ya, di luar yang sudah ditentukan, yaitu akidah yang murni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah ditegaskan asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap nilai-nilai kekafiran. Terhadap orang kafirnya, sepanjang dia tidak memerangi, sepanjang dia tidak memusuhi, maka kita bebas melakukan kerjasama, membangun kerukunan. Tapi terhadap nilai keyakinan kekafiran tidak ada kompromi untuk kita, ya. Nah, itu salah satu karakter sahabat itu. Hari ini hadirin sekalian, kita sering menyaksikan betapa membingungkan, ya, ketika kehidupan keagamaan kita itu sepertinya bercampur aduk sedemikian rupa, mana akidah Islam, mana akidah kufar, ya, terus saja tercampur sehingga orang-orang itu tidak sadar, ya. Hari ini dia melakukan keyakinan,
di luar tauhid, besok dia melakukan keyakinan sesuai dengan tuntunan agama. Bahkan ada kecenderungan hadirin sekalian hari ini ya. Jadi ada satu pandangan bahwa keberagaman itu boleh kita bercampur begitu. Hari ini menganut agama lain, nanti 2-3 minggu kemudian menganut agama yang berbeda. 1 bulan kemudian kita kembali pada Islam. Itu dianggap sebagai satu keberagamaan yang baik. Ya. Itu disebut sebagai sebuah keberagamaan yang inklusif katanya. Padahal Al-Quran tadi itu asyidda'u alal kuffar. Ya. Nah, jadi ini hadirin sekalian, celakanya lagi, ya kadang-kadang keadaan terbalik. Bersama orang-orang yang berbeda keyakinan, begitu tumbuh solidaritas, kebersamaan, tapi justru di antara kita sesama ya, terjadi perpecahan. Ini harus menjadi perenungan kita semua ya. Jadi karena 1 bulan yang lalu kita baru saja menggembleng diri ya, dengan pendekatan interaksi begitu intens dengan Al-Quran, maka mulai saat ini mari kita muhasabah. Jadi kalau bicara soal bagaimana kita membuka lembaran baru setelah lebaran ini, kunci utamanya adalah muhasabah, introspeksi ya. Adakah nilai-nilai Ramadan yang bisa kita lakukan, yang bisa kita lestarikan, yang bisa kita langgengkan setelah selesai Ramadan itu? Itu pertanyaan yang sangat penting untuk kita. Hadirin sekalian, jadi saya kira secara garis besar saya sengaja memang menekankan itu karena memang keprihatinan hari ini betapa sinkritisme ya, istilahnya itu sinkritisme, mencampur adukan keyakinan, teologi, akidah itu seperti menjadi pemandangan umum. Padahal kita adalah muslim yang sudah diamanati untuk seperti tadi itu asyidda'u alal kuffar ruhama'u bainahum. Setelah itu nanti bisa dilihat di dalam gambaran ayat ini, tawahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud. Engkau nanti akan melihat ya orang yang punya kepribadian yang dibentuk Al-Quran itu sujud ruku mencari karunia dan keridhaan Allah ya. Jadi artinya sholat fardu, sholat sunnah, sholat yang lain yang memang dituntunkan oleh Rasulullah SAW itu menjadi aktivitas yang membentuk kepribadian seorang muslim. Tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Ada orang Islam yang mengaku paling Islam tapi meninggalkan sholat, tidak sholat dengan alasan kadang-kadang dibungkus dengan argumen yang macam-macam. Itu tidak bisa ya. Sholat itu adalah kewajiban utama yang harus dilakukan dalam kondisi apapun, walaupun dalam pelaksanaannya Allah memberikan rukhsah, keringanan. Tidak bisa berdiri, bisa sambil duduk, tidak bisa duduk sambil berbaring, tapi prinsip setiap seorang muslim, setiap orang yang mengaku muslim mukmin, maka sholat adalah tanggung jawab utama, kewajiban utama. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Nanti dari buah ibadah yang khusyuk itu, yang sujud dan rukaan itu ya, engkau akan melihat di wajah-wajah mereka itu. Tarahum rukaan sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud. Nanti ada tampak, ada bekas sujud. Apa yang dimaksud bekas sujud di situ adalah sinar keimanan ya. Sinar keimanan dan kebersihan hati, sehingga setiap muslim itu adalah orang yang memang ya, dimanapun dia berada, dimanapun dia hadir, dia menjadi orang yang betul-betul bisa melahirkan satu ketenangan, satu suasana yang menyenangkan. Itulah ciri daripada orang Islam. Dari mana itu? Buah daripada ibadah yang seperti digambarkan tadi itu ya. Nah, hadirin sekalian, terakhir dalam khutbah ini ya, itu ada pernah dikisahkan dulu ada Abdullah bin Salam ya. Abdullah bin Salam itu seorang rahib Yahudi yang kelak nanti masuk Islam. Nah, kemudian menjadi sahabat Nabi dan banyak meriwayatkan hadis juga ya.
Ketika Nabi pertama hijrah dari Mekah ke Madinah, Abdullah bin Salam itu belum Islam, tapi dia menanti kedatangan Nabi. Saya ingin berdialog, saya ingin berdiskusi, bahkan kalau perlu saya ingin berdebat. Karena Abdullah bin Salam ini adalah rahib Yahudi, tentu dia memahami kitab-kitab sebelum Al-Quran itu, ya, Taurat, Injil, Zabur dan lain sebagainya. Tapi ketika begitu dipertemukan dengan Rasul, ya, begitu berhadap-hadapan, Abdullah bin Salam tidak mengeluarkan kata sekecap pun, ya. Dia terdiam. Sahabat Nabi mempersilakan, wahai Abdullah bin Salam, silakan Anda kalau mau bertanya, mau berdebat. Tidak, ya. Dengan melihat wajahnya saja, saya yakin orang ini tidak pernah berbohong. Karena itu saya taslim mulai saat ini. Saya ingin saat ini juga, ya, bertaslim, melakukan syahadat dan masuk Islam. Jadi artinya sekalian, betapa kekuatan Nabi itu, ya, yang terbentuk dari ketaatan total kepada Allah dengan ibadah-ibadahnya itu, ya, baru dilihat wajahnya saja sudah menyiratkan satu sinar kepercayaan luar biasa. Sehingga sekelas Abdullah bin Salam yang tadinya ingin berdebat, satu kecap pun tidak keluar kata-kata dari mulutnya. Yang keluar adalah, tidak, dengan melihat wajahnya saja saya sudah percaya bahwa orang ini tidak pernah berbohong. Nah, hadirin sekalian, insya Allah jika kita maksimal mengamalkan apa yang tersirat di dalam ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi, kita pun akan menjadi pribadi seperti itu. Hari ini kadang-kadang orang banyak berbicara, meyakinkan, bahkan tidak kurang daripada berbohong dan lain sebagainya. Tapi orang tetap tidak percaya. Bagi muslim yang punya kepribadian dibentuk oleh Al-Quran, tanpa banyak bicara pun orang sudah percaya. Inilah orang jujur. Jadi hadirin sekalian, kalau ditarik kesimpulan, salah satu dari bagian yang sangat banyak dari tujuan ibadah puasa itu, intinya kan satu, la'allakum tattaqun. Salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang punya kepribadian jujur. Jujur itu tidak pernah berbohong, berkata benar, menjauhi perkataan yang bohong. Itu saja yang sederhana kita lakukan, insya Allah keberhasilan ibadah puasa itu bisa kita pelihara begitu. Dan dimanapun nanti setiap muslim yang punya kepribadian seperti itu, seperti digambarkan dalam hadis, ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Ya, jadi betapa artinya kepribadian seorang muslim itu, ya, bisa memberikan manfaat, bisa dirasakan manfaatnya oleh orang-orang lain. Itulah hadirin sekalian khutbah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk dapat menangkap, memahami sekaligus melaksanakan pesan-pesan mulia dari Al-Quran itu sebagai buah dari pelaksanaan ibadah Ramadan kita yang lalu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahirabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wa sallallahu wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin kaum muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini mari kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan dan diijabah olehnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim bisultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari baik dan penuh berkah hari ini kami mengenegakkan hati dan perasaan kami untuk berdoa ke hadirat-Mu ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Rahmatilah keduanya sebagaimana keduanya telah mengasuh dan membesarkan kami. Ya Allah, ya Rabbana, kami bersyukur kepadamu atas segala nikmat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Oleh karena itu lipat gandakan selalu nikmat dan karunia tersebut untuk kami jadikan bekal dalam kehidupan ini dalam rangka meningkatkan pengabdian kami kepadamu ya Allah. Berikan kami kemampuan untuk dapat melaksanakan, mengejawantahkan segala nilai-nilai ibadah yang kami laksanakan pada bulan Ramadan yang lalu, sehingga kami mampu menangkap, melaksanakan pesan-pesan mulia Al-Quran yang kami geluti, kami dalami, kami pahami selama bulan Ramadan itu. Ya Allah, ya Rabbi, kepadamu kami berdoa, kepadamu kami menggantungkan segala pengharapan. Kabulkan doa kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami sudah beberapa hari yang lalu memulai hidup baru setelah melaksanakan ibadah puasa. Bukakan rahmat dan hidayah-Mu, bimbingan-Mu agar kami terus bisa melakukan apa yang Kau perintahkan semaksimal mungkin, dan sekaligus kami bisa meninggalkan apa yang Kau larangkan semaksimal mungkin. Ya Allah, ya Rabbi, kepadamu kami menyembah, menggantungkan segala pengharapan. Sekali lagi kabulkan doa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah